teman-teman Unesa TV. Ya, dalam Pilkada serentak 2020 itu di Jawa Timur ada sekitar 67.000 pemilih pemula, artinya baru pertama kali memilih di tahun 2020. Artinya yang paling penting bagi saya pertama, ini kan pendidikan politik berdemokrasi. Berapapun jumlahnya, harusnya partai politik ataupun kontestan ataupun pemerintah dan penyelenggara KPUD itu harus memberikan suatu edukasi politik bagi pemilih pemula ini. Sedangkan 67.000 ini sebenarnya bisa dikatakan angka besar, bisa dikatakan angka yang mungkin sedikit seperti itu. Tapi saya katakan ini dampaknya besar karena dalam demokrasi itu satu orang pun itu punya hak suara yang penting sekali, apalagi 67.000 seperti itu. Artinya bahwa sebenarnya sosialisasi itu penting diberikan kepada semua kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih, terutama bagi 67.000 pemilih pemula ini. Mereka harus tahu apa itu pendidikan politik tentang pemilihan umum serentak, tujuan mereka memilih, dan siapa calon yang harus dipilih itu mereka harus tahu rekam jejak itu. Ya, ini sebenarnya juga tergantung dari kontestan dan partai politik dalam melakukan kampanye dan sosialisasi. Tapi saya bilang sebenarnya ya biasanya ya perilaku pemilih pemula ini tidak terlalu intens mengikuti kontestan yang melakukan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Artinya ya harus ada daya tarik ya dari para kontestan pilkada serentak ini, bagaimana 67.000 pemilih pemula ini harus mengetahui ya profil, rekam jejak, pengalaman seperti itu calon-calon ini yang maju dalam pilkada serentak, dan mereka juga harus ketika mengetahui itu kan harus punya daya tarik. Daya tariknya itu biasanya bagaimana membingkai pesan itu. Membingkai pesan ini biasanya ya kalau kita katakan ya di pemilih pemula ini biasanya kan kita kategorikan ini kan pemilih anak muda. Biasanya itu isu yang begitu dekat dengan anak muda itu berhubungan tentang sosial media, olahraga, dan musik seperti itu. Akhirnya ya ini juga akhirnya bisa dikatakan tantangan tersendiri, karena kalau kita bicara musik, bicara olahraga, ini di tengah pandemi ini juga sulit sekali kalau kita mengumpulkan masa pemilih pemula ini. Akhirnya harus dibingkai dengan cara yang begitu sangat kreatif dalam bentuk online, dalam bentuk dunia maya, dan itu ya pesan itu harus tersampaikan dalam pesan pengenalan profil, pengenalan pengalaman, pentingnya memilih, yaitu tugas dari kontestan dan penyelenggara KPUD. Itu sayangnya belum ya, saya katakan belum. Saya katakan meskipun dua calon yang ada di kota Surabaya ini melakukan proses aktivasi media digital, tapi tidak banyak yang mereka itu begitu sangat intens menjelaskan profil, dan itu menarik kepada pemilih pemula untuk mengikuti isu-isu tentang pemilihan kepala daerah khususnya kota Surabaya. Saya lihat ada mungkin beberapa yang melibatkan influencer seperti Atta Halilintar gitu ya, seperti itu, ataupun anak muda lainnya seperti itu. Tapi kesannya itu ya seperti aktivitas sehari-hari saja dari calon tersebut, tidak memiliki narasi yang dihubungkan dengan pentingnya gitu ya politik bagi pemilih pemula itu sendiri. Tahun 2018 itu usia 17 sampai usia 29 tahun yang memiliki akun sosial media di Jawa Timur itu angkanya sekitar 11 juta seperti itu. Kalau saya tarik lagi range-nya lebih luas, 17 tahun sampai 35 tahun itu jumlah akunnya ada sekitar 16 juta. Artinya kalau usia 17 tahun sampai 29 tahun misalnya ya pemilih muda ini tahun ini harusnya bisa naik di angka sekitar 15 juta seperti itu. Karena signifikan sekali penetrasi pengguna internet di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Kalau dari jumlah itu saya katakan sangat besar gitu loh, sangat besar pengaruh akun sosial media itu terhadap orang untuk bisa tahu. Tapi sekali lagi ya, kalau dalam campaign atau kampanye itu, kampanye politik, kampanye produk atau apapun itu, yang namanya sosial media itu hanya driving isu seperti itu. Orang itu mengenal, orang mengetahui informasi. Belum pada level sosial media itu mendorong orang untuk bersikap untuk memilih, gitu loh. Kalau saya katakan itu ada 3 tingkat gitu ya. Pertama, orang itu tahu
Itu ya lewat social campaign. Yang kedua itu orang itu tertarik atau suka. Baru yang ketiga itu orang memutuskan untuk memilih begitu. Nah, sosial media ini pada level tingkat 1 itu tadi. Apakah itu penting? Ya tentu penting. Orang itu harus tahu terlebih dahulu begitu ya. Untuk faktor akhirnya memilih dan lain sebagainya itu banyak faktor seperti itu. Akhirnya saya katakan harusnya ya baik itu penyelenggara KPUD dan kontestan itu harus fokus di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Aktivasi media digital itu harus memberikan fragmentasi isu, sajian isu yang begitu sangat beragam gitu ya, khas pemilih pemula, sehingga isu-isunya itu mereka itu tertarik dan mereka itu penting ya terhadap pilkada. Itu kan sekarang ini kadang begini ya, berpikir anak muda itu, apa pentingnya pilkada bagi saya seperti itu. Nah, itu kan tidak pernah ada narasi yang menjembatani antara KPUD, antara pemilih calon itu ya, calon kontestan gitu ya. Untuk kamu itu penting, pemilih pemula, punya hak suara itu harus digunakan. Nah itu loh, kampanye itu kan tidak banyak digaungkan gitu ya, tidak banyak dinarasikan di sosial media. Pada umumnya hanya menampilkan foto calon, video calon, kehidupan sehari-hari, muncul influencer, mungkin mentok di situ. Akhirnya tidak bangun jembatan narasi, kenapa saya penting untuk memilih calon itu, isu apa yang akan dibawa calon itu, pentingnya kebijakan apa yang dibangun oleh calon itu ketika nanti saya memilih calon itu belum banyak dimainkan oleh para calon ataupun oleh penyelenggara seperti itu. Saya katakan sangat penting karena begini ya, pandemi COVID-19 yang paling terdampak itu dampak ekonomi. Pemilih pemula ya pasti juga merasakan dampak ini seperti itu ya. Misalnya pemilih pemula itu kalau dia itu punya wirausaha, dia terdampak dengan iklim bisnis ekonomi yang tidak menguntungkan di pandemi COVID-19 ini. Artinya apa? Kebijakan terobosan inovasi dari calon kepala daerah ini harus dinarasikan dan itu menyentuh terhadap kepentingan pemilih pemula ini seperti itu. Apalagi misalnya pemilih pemula ini kan juga mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin seperti itu. Artinya kan tingkat pengangguran sekarang itu begitu tinggi jumlahnya di Jawa Timur ya. Terakhir itu bulan Juni atau Juli itu angka pengangguran sudah menyentuh angka 30.000 sampai 40.000 seperti itu. Angka PHK seperti itu ya. Artinya apa? Pemerintah itu sekarang tantangannya itu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi yang PHK dan bagi yang baru mau mencari pekerjaan gitu loh. Dan itu kan juga menyentuh bagi kepentingan generasi muda atau pemilih pemula itu sendiri, seperti itu. Ya, pertama saya katakan ya, untuk menginformasikan, aktivasi media sosial ini bisa menjadi salah satu cara di awal begitu ya. Memperkenalkan misalnya program, membingkai dalam sesuatu yang sifatnya menarik gitu ya, sehingga narasi-narasi tentang isu publik khususnya ke pemilih pemula itu tersampaikan gitu loh. Jadi oh ya ternyata pilkada itu penting dan calon itu tuh bisa memaparkan secara simple gitu ya, secara simple dan itu menyentuh bagi kepentingan si pemilih seperti itu. Itu aktivasi media sosial seperti itu. Tapi saya tidak bisa pungkiri, mungkin seperti itu pertemuan yang sifatnya langsung itu kadang juga terjadi seperti itu. Tapi ya sekali lagi ya, pertemuan yang sifatnya langsung itu kan harus tetap mematuhi protokoler kesehatan. Kalau memang itu tidak bisa terpenuhi, lakukanlah dalam bentuk-bentuk misalnya ya lewat aplikasi online. Ada Zoom, ada Google Meet dan lain sebagainya. Gathering, membahas suatu isu, industri kreatif misalnya, membahas tentang isu lapangan pekerjaan, membahas tentang isu-isu kepentingan anak muda terhadap pilkada itu apa, itu bisa dilakukan melibatkan ya kelompok-kelompok anak muda seperti itu, kelompok seni, kelompok industri kreatif dan lain sebagainya itu, sehingga ada engagement begitu kuat ya antara calon yang maju ini dan anak muda. Mereka tuh merasakan narasinya itu terakomodasi. Tentu konvensional ini juga penting ya. Kita katakan begini, misalnya yang paling menyentuh itu kan sebenarnya harusnya ya media-media lokal. Meskipun media lokal ini tidak banyak ditonton di daerah seperti itu ya. Karena apa? Ini kan pilkada serentak. Pilkada serentak itu sebenarnya kan
memunculkan calon-calon kepala daerah lokal. Sedangkan ini sebenarnya momentum ya bagi TV-TV lokal, radio-radio lokal untuk bisa membuat suatu program yang itu bisa memperkenalkan ya, dan isunya spesifik. Misalnya isu spesifik untuk pemilih pemula, isu spesifik untuk pemilih anak muda, isu spesifik untuk misalnya radio lokal, untuk petani, gitu loh. Itu akan lebih banyak menyentuh perasaan dan kepentingan pemilih seperti itu. Tidak hanya menempatkan talk show, tapi itu sangat general temanya begitu. Sehingga orang mau menonton itu rasanya tidak ada kepentingan dengan isu yang dibahas begitu. Sekali lagi bahwa media penyiaran lokal harusnya porsinya itu bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa lebih banyak eksistensi memunculkan ya rekam jejak kerja-kerja yang akan dilakukan oleh calon kepada pemilih di Jawa Timur. Saya katakan kalau ke kampanye secara langsung ini kan sebenarnya dibatasi, kalau nggak salah sekitar 30-an orang gitu ya, 30-40 orang. Artinya apa? Yang paling mempengaruhi itu yang harus diundang. Artinya yang diundang itu biasanya ya opinion leader seperti itu, karena dia dianggap punya massa, sehingga tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu, sehingga dia bisa memiliki pengaruh kepada kelompok yang lebih luas ketika nanti kembali ke basisnya. Tapi kalau misalnya mengundang orang dalam lingkup yang lingkup jumlah yang kecil seperti itu, tapi dia harus keliling ke banyak daerah, itu ya pasti membuang energi juga seperti itu. Karena jumlah yang sedikit mereka hanya sampaikan, yang tahu ya segelintir itu saja begitu. Akhirnya harus bisa memanfaatkan banyak media, atau begitu ya, atau dia membentuk satu relawan. Membentuk satu relawan, dan relawan ini yang bikin kegiatan-kegiatan mewakili calonnya atau partainya. Relawan ini misalnya bikin kegiatan di satu RT, kampung, RW atau kelurahan dengan jumlah yang itu sesuai dengan protokoler COVID selama pilkada serentak. Itu juga bisa seperti itu. Mereka bikin kegiatan rebu, bangun desa atau lain sebagainya. Tidak harus calon, karena calon untuk muter ke seluruh wilayah itu pasti menguras energi. Jadi butuh kepanjangan tangan, yaitu tim relawan itu sendiri. Tinggi saya kira ya, ini karena kita di pandemi COVID-19, akhirnya sosialisasi secara langsung ini tidak banyak membantu. Misalnya lewat media channel UNESA TV, radio, media sosial, untuk melakukan proses informasi dan edukasi apa itu pilkada, pentingnya pilkada, lalu narasi apa yang penting dimunculkan buat anak muda, itu saya kira harus digaungkan sangat banyak sekali, sehingga ini tidak hanya isu bagi kepentingan elit ini pilkada serentak, tapi menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak, termasuk anak muda. Ya, pesan untuk para pemilih pemula, kalian tidak boleh golput. Ini sangat menentukan, sangat menentukan. Meskipun Anda itu ya tidak terlalu tertarik atau tidak tertarik sama sekali dengan pilkada serentak seperti itu ya. Saya katakan bahwa sebenarnya tidak perlu menyebut bola. Karena Anda itu anak muda, harusnya Anda bisa lebih aktif membuat suatu kelompok, ya apa pentingnya pemilu bagi anak muda. Sehingga calon ini juga harus memperhitungkan anak muda atau pemilih pemula ini menjadi lumbung suaranya, dan mereka harus membuat program bagi kelompok-kelompok anak muda ini. Sekali lagi ya, pemilih pemula meskipun 67.000 itu harus mendapatkan pendidikan politik, dan ya calon juga harus bisa melihat peluang itu. KCI